Bagaimana caranya kita untuk bersabar? Yang pertama, kita harus menyadari tidak ada orang di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Siapapun itu orangnya. Kalau seandainya karena kedekatan kepada Allah menjadi tolak ukur orang itu tidak diuji oleh Allah, itu Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mendapatkannya. Tapi bagaimana ujian Nabi? Baru 2 bulan di kandungan ibundanya, ayah beliau meninggal. Baru 6 tahun usianya, ibundanya meninggal. Baru 2 tahun diasuh oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya meninggal. Diasuh oleh paman Nabi yang paling miskin, namanya Sayyidina Abu Thalib. Kehidupannya luar biasa. Sampai beliau harus berhijrah dari tempat kelahirannya sendiri. Sehingga orang kalau ingin makin dekat sama Allah, apalagi masuk surga, ya dia harus melewati ujian. Sehingga sadari, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Kemudian yang kedua, jangan pernah mengatakan ujian saya paling berat. Orang itu sulit untuk bersabar karena dia merasa ujian saya paling berat, ujian saya paling besar, ujian saya paling tinggi. Padahal kalau kita melihat orang yang di atas kita, banyak yang ujian lebih berat. Nggak usah jauh-jauh, di tempat kita tinggal. Ujian saya paling berat, Ustadz mah cuma bisa ngomong. Ayo coba Bapak Ibu, lihat di tempat Bapak Ibu tinggal, ada orang yang ekonominya lebih rendah daripada kita, tenaganya lebih di bawah kita, tapi dia ujiannya lebih berat, mereka bisa bersabar. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita merasa ujian kita ini paling berat. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita bercerita jangan dipendam. Itu kejadian kayak tadi, itu orang mengakhiri hidupnya itu karena dia memendam masalahnya. Dia tidak bercerita kepada ustadz kayak ulama minta solusinya, akhirnya tidak kuat dia memendamnya, akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Makanya Al-Fakir sering menyampaikan, kalau kita punya masalah lebih baik cerita. Kalau kita dipendam dalam artian kita bisa menyelesaikan, mencari solusi, tidak apa-apa. Tapi umumnya kita kan nggak seperti itu. Sebagaimana kita sakit datang kepada dokter, kenapa kita punya masalah kehidupan ini, kenapa nggak datang kepada ustadz? Maka ceritakan kita punya masalah kepada beliau-beliau semuanya. Kemudian yang keempat, sadari setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Asal kita mau bersabar, kemudian kita perhatikan dengan baik, itu pasti ada hikmahnya. Sampai para ulama sebagian mengatakan, paling tidak hikmah perkara yang tidak mengenakan dalam hidup kita itu adalah mengajari kita untuk makin dekat kepada Allah dan menyebut namanya. Kita ini jarang mungkin nyebut nama Allah, tapi pasti kasih ujian sama Allah. Ya Allah, mulai ngerintih-ngerintih. Doa mulai, ya Allah sembuhkan hamba, ya Allah berikan solusi. Sehingga di saat Allah memberikan ujian itu bukan hanya Allah benci, tapi kadang saking cintanya Allah sama ini hamba, dikasih nikmat gak pernah bersyukur, dikasih ujian biar dia kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.